Halo, jumpa lagi bersama Langkahku. Kali ini kita akan menelusuri Pantai Gondomayit, di mana di sana mitosnya terdapat pesugihan Gondomayit dan juga santet Gondomayit. Namun sebelumnya, jangan lupa ya, like dan subscribe, dan kalau memang menarik, boleh juga di komen. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Nama Gondomayit. Nama tersebut diberikan berdasarkan beberapa cerita rakyat dan sejarah masa lalu yang melekat pada kawasan pantai ini. Asal-usul nama pembuangan mayat pada masa penjajahan hingga era konflik masa lalu, pantai ini konon pernah menjadi lokasi pembuangan korban jiwa yang membuat banyak mayat bergelimpangan dan menyebarkan aroma busuk menyengat di sekitar area mayat. Versi lain menyebutkan bahwa ombak besar laut selatan seringkali membawa jenazah pelaut atau korban yang terdampar di pesisir pantai tersebut. Padepokan atau makam. Ada pula cerita yang mengatakan bahwa dahulu terdapat sebuah padepokan atau makam di Bukit Karang sekitar pantai yang mengeluarkan aroma atau khas hingga diasosiasikan dengan hal yang mistis. Pesantren Gondomayit atau Pasetran Gondomayit merupakan nama pantai di pesisir selatan Blitar. Mitos berkembang itu lokasi yang pas jika ingin bertemu penguasa pantai selatan. Pantai sepanjang sekitar 1 km ini berpasir putih. Pantainya juga terbilang bersih karena jarang didatangi wisatawan. Lokasinya yang di sebelah timur pantai Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Kedua pantai ini hanya dibatasi sebuah bukit setinggi sekitar 25 meter. Sepanjang mata memandang hamparan pasir putih yang bersih di ambang batas air pantai yang menghijau jernih. Selama ini, masyarakat yang hanya mendengar namanya saja sudah menilai pantai ini menyeramkan. Pesantren Gondomayit memang nama yang identik dengan hal mistis, bau anyir, mayat, dan semua yang berkaitan dengan makhluk astral atau dunia spiritual. Namun ketika disambangi, kondisi yang ada berada 180 derajat, tak ada bau anyir mayat, justru semerbak harum dupa menyeruak kala angin berhembus kencang. Gondomayit ini dimunculkan karena lokasi ini memang baunya harum, kembang, dan dupa yang biasanya diletakkan di sisi jenazah atau makam. Maksudnya Gondomayit itu bukan bau mayat membusuk, tapi bau kembang dan dupa dekat jenazah atau makam. Namun asal baunya berasal dari pasetran di atas bukit tepi pantai. Pasetran yang juga merupakan patilasan Dangyang atau tokoh yang berabad-abad di lokasi di sini konon bernama Adnan. Dia mempunyai kekuatan lebih karena sering bersemedi di atas bukit itu untuk bertemu penguasa pantai selatan. Lokasi tempat Adnan bersemedi inilah sumber bau harum yang semerbak sampai ke pantai di bawahnya. Masyarakat yang menyadari potensi wisata mistis ini kemudian membangun paseban seluas 4 kali 4 meter. Untuk menuju ke sana, kita harus berjalan menapaki tatakan beton sejauh 100 meter. Disinilah Mbak Adnan akan ada yang bilang mukso, tapi versi lain menyebut Mbah Adnan meninggal karena bersemedi di sini. Lalu jenazahnya dimakamkan di pemakaman utara desa ini. Lokasi ini kemudian tetap dipakai orang yang mempunyai hajat untuk tirakat. Seperti umumnya budaya Jawa, kearifan lokal ini terjaga dengan hadirnya sesaji berupa bunga dan dupa. Semuanya di kalangan datang ke paseban ini untuk berdoa bersama
Ada yang membaca Yasin, tahlil. Ada umat Hindu sembahyang bersama, umat Buddha dan Nasrani dari dalam dan luar negeri. Sementara jika ada yang mempunyai hajat khusus, biasanya tirakat beberapa malam. Seseorang diri di sini beberapa waktu, mereka berhasil soan atau bertemu dengan penguasa pantai selatan, yakni Ratu Pantai Selatan. Jadi, misteri bau muncul di sekitar pantai Gondomayit Blitar bukan dari mayat yang membusuk, melainkan dari pasetran yang berada di atas bukit. Pasetran tersebut merupakan partilasan dari tokoh babat yang berada di daerah tersebut. Konon tokoh babat itu memiliki kekuatan luar biasa karena kerap bersemedi di atas bukit. Tak hanya itu, di pasetran juga terdapat adanya raja semesta. Raja inilah kumpulan huruf atau kalimat yang membentuk suatu gambar. Raja dipercaya dapat menyembuhkan penyakit, memberi kesaktian, keselamatan, atau pengasihan. Bentuk dan huruf raja bermacam-macam. Ada yang dapat dibaca membentuk kata dan ada yang hanya dapat berupa huruf. Bentuk rajah juga bermacam-macam seperti bulat, kotak, segitiga, dan lainnya. Konon di pantai Condomayit terdapat raja semesta dan belum banyak masyarakat sekitar yang mengetahuinya. Pesugihan Gondomayit adalah sebuah istilah mistis yang berasal dari bahasa Jawa, di mana kata gondo berarti bau atau aroma dan mayit berarti mayat, yang dalamnya cerita masyarakat atau urban legend sering diasosiasikan sebagai praktek mencari kekayaan secara gaib, dengan resiko atau ciri khas menebarkan bau jenazah. Begitu juga dengan santet Gondomayit, ilmu hitam atau kiriman gaib yang berasal dari bahasa Jawa, di mana gondo berarti bau dan mayit berarti mayat. Istilah ini merujuk pada praktek ilmu hitam yang konon membuat korban mencium aroma busuk seperti jenazah atau dikaitkan dengan teror mistis penolakan cinta. Biasanya orang yang melakukan pesugihan Gondomayit, dia akan selalu merasa diikuti dan diuntit oleh mayit karena ritual sesaat yang konon meninggalkan bau busuk khas jenazah pada pelaku atau pengikutnya sampai ajal menjemput. Semakin banyak orang yang dimatikan menggunakan ilmu ini, maka semakin banyak juga penyakit kulit tersebut tumbuh di tubuh si dukun tersebut. Berbicara soal penyakit, tentu selaku manusia kita harus meyakini ilmu pengetahuan, terutama di bidang kesehatan, untuk bisa memahami dan mampu mengobati apabila suatu saat kita terkena penyakit. Namun dalam dunia perdukunan ada sebuah kisah tentang ilmu santet yang diyakini mampu menimbulkan penyakit yang amat dahsyat, bahkan bisa menjadi wabah epidemi, sering disebut santet Gondomayit. Ilmu ini diyakini bisa timbul suatu penyakit yang sangat mematikan dan termasuk ilmu hitam. Santet Gondomayit merupakan ilmu hitam kelas menakutkan. Ilmu santet yang satu ini konon sangat sulit untuk disembuhkan dan juga sangat susah untuk ditangkal. Gondomayit merupakan ilmu santet yang sangat kental dengan nuansa ilmu hitam yang sangat melenceng dari ajaran keagamaan. Untuk saat ini memang masih tidak terdeteksi soal masih adanya praktek ilmu ini, selain karena ilmu yang menyesatkan, tingkat ritualnya yang berat, juga resiko menggunakan ilmu ini menjadi tolak ukur pada dukun santet untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu ini. Baiklah rekan-rekan, demikianlah sekelumit kisah tentang pesugihan dan juga santet Gondomayit di Pasetran Gondomayit. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya di tempat yang penuh dengan mistis dan misteri. Semoga ini menjadi
panduan buat kita agar kita lebih waspada. Sampai jumpa lagi. Salam.